no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Hey yo, what's up gengs? Ketemu lagi sama gue Cita yang bakal nemenin lo di Katakan Putus episode kali ini, dimana gue bakal bertugas bareng Gibran di Jakarta. Kali ini kita akan menangani kasus dengan klien yang bernama Lukman. Jadi sebenarnya dia ingin melaporkan sahabatnya. Nah, ini bukan dia sebenarnya. menurut gue masih bingung aja gitu loh, dan gue nggak ngerti kenapa dia ngelaporin kasus sahabatnya, padahal mereka udah sama-sama gede. Apalagi di sini yang dia laporkan adalah sahabatnya berubah semenjak pacaran. Bagian besar dari orang-orang yang memang menjalani hubungan persahabatan itu pasti sebenarnya memendam rasa, dan ini yang gue pengen banget tanyain langsung sama klien kita. Tapi pada saat kita sampai di sana, ini kita udah ada di depan tempat dia janjian. Kita nggak tahu dia yang mana sih. Dia nggak ngirim foto lengkap gitu nih. Tunggu. Nanda dia di mana sekarang, Nan? Dia ada di dekat bubur ayam. Yang Dia lagi Sarah. dia sorry. Dia Itu. iya. Itu kemarin tuh dia cuma ngirimin foto selfie doang, cuma nggak jelas. Nah ini kayaknya nih orang yang lagi siap-siap. Iya. Oke, Nan, bawa dia ke mobil aja sekarang, Nan. Cepetan, Nan. Halo, Lukman. Hey, ini gue Nanda dari Katakan Putus. Oh, enggak. Lo ikut gue sekarang ke mobilnya? Gue cukup emis ya, biasanya orang tidak mau diketahui latar belakangnya segala macem, tapi ternyata dia belak-belakan ayah terbuka. Langsung aja kita minta tolong sama Nanda mengarahkan Lukman untuk masuk ke dalam mobil pengintaian. Hai, gue Cita. Lukman. Gibran. Sebentar, ini nggak apa-apa nih lo ninggalin? Nggak apa-apa sih, ada adik saya tadi tuh, udah dari saya kok yang bantu. Oh ya. Oke, yaudah. Kak, Lo kenapa? Kenapa? kalau bisa kita pergi sekarang. bisa Kenapa nggak? ya? Emang ada apa? Lo nggak mau ngobrol di sini? Enggak, soalnya nggak enak itu, sahabat saya kan kerja di situ juga. Sahabat lo kerja di minimarket yang ini. Oke. Oh, ya udah, Pak. Ya, Pak. Pak, kita cari tempat lain buat ngobrol aja, Pak. Target soalnya kerjanya dalam situ ternyata. Oke. Yuk. Akhirnya kita pergi cari tempat yang emang lebih aman, mencari yang tempat lebih kondusif. Akhirnya kita sampailah kepada sebuah taman. Di sini lo melaporkan kasus yang sebenarnya bukan masalah lo sama sekali, dan di sini lo melaporkan seorang sahabat yang udah cukup dewasa juga untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kenapa lo ikut campur? Gimana ya, Kak? Ikut campur sih enggak. Yang saya permasalahan gini loh, saya tuh sama sahabat saya ini jadi gimana ya, jadi agak ngejauh. Oke, sekarang yang mau gue tanya adalah perubahan terbesar apa dia sama lo? Gini loh, Kak, saya tuh tahu betul, saya tahu banget Santi tuh kayak gimana ke saya. Dia tuh orangnya tuh kalau ada apa-apa selalu cerita. Terus sekarang udah nggak pernah cerita lagi. Nah, semenjak dia kenal sama temannya ini, yang selalu kerjaan ini, saya curiga karena dia terpengaruh. Makanya dari sekarang tuh dia jauh. Sebentar, sama saya. orang yang pengaruhin Santi ini pacar apa teman? Nah, semenjak Santi pacaran ini, Kak, dia jadi Nah, ya udah berarti gini loh, kalau gue ngelihatnya sekarang gini, Santi itu umurnya udah dewasa ya. Dia perempuan yang udah bisa bikin keputusan sendiri. Yang namanya setiap hubungan itu pasti ada masa transisinya. Ya lo nggak bisa mengharapkan lo terus-menerus dibawa dalam hubungan dia dong. Lo harus pikirin juga gimana perasaan Santi yang lagi ngejalin hubungan ini, gimana perasaan pacarnya juga. Apalagi biasanya yang namanya sahabatan cewek sama cowok itu pasti ada rasa. Gue tanya sekarang, lo suka nggak sama Santi? Udah lo jujur aja sama gue sama Gibran, lo naksir sama dia nggak? Ya enggak lah, Kak, gini, Kak, saya tuh sama Santi tuh udah sahabatan lama banget. Kalau nggak, kalau emang dia suka, ini 8 tahun bukan waktu yang sebentar sedikit, maksudnya dia Ya bisa enggak, nembak kapan aja. gue ngelihatnya lo kayak di friendzone sama dia, terus sekarang lo nggak terima di saat dia udah punya pacar lagi gitu loh. Dan lo ngerasa nggak bisa terima di saat dia udah bertumbuh jadi orang yang lebih dewasa dan punya kehidupan sendiri. Kalau gue melihat itu tidak. Gue melihat bahwa ini pure tulus, bahwa dia emang sangat kasihan. Dan akhirnya dia melapor kepada kita dan ingin menyelidiki apakah benar Ferry ini adalah salah satu faktor si Santi ini berubah. Ya kan seperti yang gue bilang, Cit, mungkin aja dia cuma care, Cit. Dia care sama sahabatnya, dia juga nggak mau sahabatnya kenapa-napa. Nah, kalau memang dia berubah karena makin kasar segala macam, ini bisa kelihatan, Cit, di sini. Makanya kita lakukan pengintaian aja langsung. Nah, itu kan maksud saya. Gini loh, Kak,
biar kakak tahu sendiri Iya. gimana perilaku Santi ke saya. Nah, Gimana ya perubahannya dia ke udah. saya, gimana. Ya udah, kalau memang di sini niatnya menyelidiki dulu, gue setuju. Karena Iya. gue nggak bisa 100% cuma dengerin cerita lo doang, nggak bisa. Itu bukan gaya kerja dari tim Katakan Putus. Tapi di sini gue mau tekenin lagi sama lo, bener nggak suka sama dia kan? Yang enggak lah kak. Beneran nih, nggak. Karena kalau sampai lo bohong, kalau ternyata lo nyimpen rasa, lo sayang sama dia, gue bakal nyecer lo. Gue yang bakal marahin lo langsung karena lo nggak jujur sama kita dari awal. Ini bukan karena lo ngerasa lo lebih baik daripada cowok itu dan lo mau ngerebut sahabat lo kan? Enggak lah kak. Kita Bener tuh, ya? Enggak, bener. Ya udah Ya. kalau bener. Oke, gue cuma butuh itu doang. Gue udah megang komitmen lo Ya. sekarang ya. Tapi untuk sementara gue mungkin bisa pegang omongan dari klien kita karena gue bisa melihat keteguhannya dia, gue bisa lihat frustasinya dia. Oke, kalau gitu gue dan Gibran akan coba mengintai terlebih dahulu interaksi di antara Santi dan klien. Di akhirnya kita anterin lagi Lukman balik ke area minimarket yang menjadi kantornya Santi. Tapi tunggu, lo bilang tadi si cowok yang pacaran sama sahabat lo ini seniornya sahabat lo? Iya, Maksudnya mereka satu tempat kerja? Iya. Oh bagus nih Cit, kita bisa ngelihat gimana cara cowoknya itu bersikap sama ceweknya, gimana ceweknya ini bersikap sama dia. Udah sekali pengintaian langsung kelihatan semua. Bisa. Karena tadi lo juga sempat mikir bahwa cowok ini yang larang-larang kan? Iya kan? Bagus, kita lihat aja. Pada waktu kita sampai ke tempatnya, gue langsung bilang bahwa oke, kita udah sampai. Seperti yang apa kata gue bilang tadi, lo natural aja, lo lakuin kebiasaan lo setiap hari. Ya, gue mau ngeliat reaksinya dia, target sama lo kayak gimana, reaksinya si target sama cowoknya kayak gimana. Ya. Pokoknya lo interaksi dengan normal aja. Normal aja. Jadi mendingan lo turuninnya gitu. Ya. Kasian tuh. Oke. Adik lo juga kan jadi. Hati-hati ya. Turunlah dia ke situ, sekalian dia siap-siap untuk buka dagangannya. Nah, sekalian klien kita itu lagi kayak ngebersihin gerobaknya, bersiap-siap untuk buka dagangan. Gue sama Gibran ngeliat itu bukan sih, itu tutup di depan situ yang lagi sibuk banget sih emang kelihatannya ceweknya. Ini belakang mobil. Ih, ngapain sih bantuin? Oh kok dibantuin malah gitu reaksinya Cit? Tunggu sebentar. Hah? Kita ngomong apa sih? Kita ngomong apa sih? Tunggu. Pak, Bluetooth. Emang gesturnya ini banget sih, kayak dia nggak Iya. welcome gitu sama kehadiran klien kita. Emang kalau dibilang sahabatan nggak seperti ini. Kamu kenapa sih? Kenapa cuma bantuin doang? Nggak perlu, gue bisa sendiri. Kan biasanya mau keras bantuin kamu kerja. Ya udah, itu kan dulu. Sekarang lo masih deket gue lagi, masih bantuin gue lagi. Emang kenapa? Kamu malu cuma sama aku, tukang bubur? Enggak, gue nggak malu. Udah sana nih, lu jualan lagi sana, pergi. Gue bisa sendiri, gue nggak butuh bantuan dari lo. Udah, mendingan lo jualan lagi sana, pergi. Kamu merasakan jadi aku. Ini dia diusir gitu. Ini beneran sahabatan? Iya nggak sih? Beneran sahabatan apa dia cuma ngerasa sahabat ini? Santi emang udah buruk banget, menurut gua nggak ketolong sebagai sahabat aja udah nggak ketolong. Dia balik lagi ke gerobaknya, sementara Santi masuk ke dalam minimarket. Nah, di situ karena posisinya gue sama Gibran gak bisa melihat aktivitas apa yang dilakukan Santi di dalam, kita minta tolong lagi sama Nanda. Nan. Jadi gini, si klien kita itu kan tadi udah sempet ngobrol nih sama target, tapi sekarang targetnya masuk ke dalam. Kamera udah aman tadi lo taruh. Bisa nggak lo kira-kira masuk ke dalam? Lo aman nggak nih nyamar kayak gini? Lo aman kok nih. Aman dari tadi udah bolak-balik nggak ketahuan kan? Nggak ada yang tahu. Ya udah, lo coba bawa alat penyadap, lo masuk ke dalam. Tapi klien kita lo suruh sini aja deh. Ya, si Lukman suruh sini aja. Biar kita nyantai bareng. Ya, thank you ya. Sekalian kita juga minta tolong Nanda untuk mengarahkan klien kita masuk aja deh ke dalam mobil. Kita intai deh sama-sama aktivitasnya Santi hari ini. Dia masuk ke dalam, klien kita udah barengan sama gue dan Gibran di mobil pengintaian. Kita sudah memantau pergerakan dari Santi. Gue dapet suara, udah aman belum? Ini lo coba pakai ini. Lo coba pakai ini, agen kita sekarang lagi di dalam. Kita lagi coba ngintai nih, kalau memang di dalam ada pacarnya si Santi juga, ya bagus, biar kita bisa ngeliat interaksi mereka gitu. Dan ternyata di dalam, pada saat dia lagi sibuk beberes, ada seorang
Tadi kamu ngapain di depan itu sama tukang bubur itu? Nah Iya, iya, ini kan. Ini. Nah, Iya, dia kan seniornya baru- ya. Nah dia tuh seniornya si Santi ini. Oh. Enggak. Enggak apa, kamu tuh tadi ngapain di situ? Maksudnya? Hah? Maksudnya apa? Kamu tadi ngapain di depan itu? Ya tadi aku cuma dia mau bantu aku. Udahlah, kamu tuh nggak usah ngejawab. Tuh, kalau lihat sendiri kan, no. Cowoknya ini kasar kan sama Santi. Iya. Baru tegas aja gitu. Oke, memang sedikit arogan, tapi kalau Iya. gue ngelihatnya ini kan lingkungan kerja. Seperti yang gue bilang, mungkin cowoknya mencoba untuk bersikap profesional Enggak, karena Kak. dia adalah senior dari Tapi kan nggak ada siapa-siapa di situ, Cit. Oke, gue mendapatkan apa ya kesan pertama yang kurang baik sebenarnya karena di situ dia udah langsung jutek sama Santi dan di situ ada satu kalimat yang bikin gue heran. Dan mulai sekarang kamu nggak usah berteman sama si tukang bubur itu. Lagi pula kamu tahu, dia itu lulusan SMP. Ya, aku minta maaf. Dan sekarang kerjain kerjaan kamu, dan bentar lagi aku mau makan. Kamu harus ikut aku. Ini orang maksudnya apa ini kak? Ngerendahin saya. Ya kan saya usaha, saya jual nyari makan. Iya, tahu, gue iya, tahu. makanya ini Itu kita maksud ngerti. gue Ya, tapi bahwa nggak ini kayak gini beda. juga dong. Benar, maksud gue ini udah arogan bukan tegas. Ini Ya, kurang makanya ajar. gue coba Tapi kak gini loh. Yang saya tahu ini, yang jelas cowoknya ini kalau setiap ada saya, dia tuh selalu marahin Santi. Saya kasihan sama Ya berarti Santi. fix jealous. dia merendahkan orang lain atas statusnya dia itu nggak boleh. Gue ilfeel banget sama si Ferry ini, tapi gue masih berusaha untuk tetap positif sampai akhirnya di situ Tunggu. dia ngajakin si Santi makan tuh. Diajakin makan. Iya benar. Oke, Berarti dia mau oke, keluar kan? Oke. Si Nanda suruh siap-siap cabut aja, Iya. ntar aneh gitu. Dia ngapain lama-lama? Oke. Nanda cabut aja dari toko situ. Karena kita juga mau cabut, oke? Si Santi ini diboncengin sama Ferry dan mereka pergi ke tempat nantinya mereka akan menikmati makan siang bersama. Wajar lah yang namanya cowok ngejagain ceweknya. Dia ngerasa terganggu kali lo nyamperin si Santi Ya gitu dulu. kak. Oke lah, kalau memang cemburu saya nggak kayak gitu kak. Ini dari awal. Dari awal dia Dan nggak kalaupun peduli, cemburu gitu, Kak. dan kalaupun dia cemburu nggak perlu lah dia ngehina atau Cuma merendahin. sampai ngasih- Iya. makanya saya juga nggak sama Ya seperti itu memang salah, gue nggak membenarkan. Tapi kan namanya orang cemburu ya biasanya dua mata gitu loh. Ya pokoknya kita lihat aja nih apakah dia arogansinya ini cuma karena berdasarkan cemburu apa emang udah dasar tabiat nih, Cid. Ya udah, Di kita sini lihat kan bakal sama-sama. kelihatan. Sampailah di sebuah kafe. Nanda, audio sama gambarnya sekarang cepetan ya. Ini tempat mereka biasa makan siang bareng. Memang sih Mereka biasa selalu ke sini. mereka berdua tuh kalau break, kalau istirahat pasti makanya di sini nggak pernah Dan keluar berdua nggak pernah ngajak orang-orang Nggak lain pernah atau sama mungkin siapapun. gabung sama temen-temen yang lain gitu, nggak pernah. lagi. Enggak. Dari pertama kali gue ngelihat si Ferry ngomong sama Santi di dalam restoran, gue tuh kesel gitu loh karena di sini. Tunggu bentar ya, lagi di luar. Terus kamu nggak ada inisiatif gitu? Buat mesenin minum kayak apa kayak? Kamu kira aku udah naik motor itu nggak kepanasan apa? Ya, maaf. Ya udah lu pesenin dulu Gi. Bentar ya. Cepet ya. Mau makan kenapa malah jadi dia nyuruh-nyuruh Santi? Ini kan mereka lagi makan berdua, kenapa nggak bareng-bareng aja pesennya? Cowoknya tuh emang kayak gitu kak, keras kepala. Emang kalau di Tuh tempat harus. kerja juga begitu. Dia tuh apa-apa harus selalu bentak-bentak, selalu Iya, marah-marah. Asisten pribadi mungkin adalah kata yang halus ya. Kata yang lebih kasarnya lagi adalah di situ Santi disuruh-suruh kayak seorang pembantu. Iya. Jadi gini, aku nggak mau tahu ya. Mulai sekarang itu si tukang bubur itu kamu jauhin. Karena kamu tahu, dia tuh nggak ada apa-apanya itu buat kamu tuh nggak ada apa-apanya. Dia itu cuma deket sama kamu, cuma mau manfaatin kamu doang. Karena ada maunya. Sebenarnya ini orang tuh
nggak tahu maksudnya apa ya Kak ya. Aku tuh nggak ngerti. Nah orang ini kalau setiap ketemu aku dia tuh selalu kayak gimana ya, kayak keras gitu, kayak takut banget ini bukan aku masalah. gangguin. Gue ngeliat Ferry ini bukan hanya kasar, tapi dia ini arogan. Ya, kamu juga jangan berpikiran negatif terus. Aku nih udah nurutin semua permintaan kamu, aku udah jauhin dia. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus ngejauhin dia. Kalau aku lihat kamu masih deket-deket sama dia nolong-nolong kamu kayak tadi, jangan salahin aku kalau aku obrak-abrik itu gerobaknya. Ini bukan arogan lagi, ini preman, Cit. Udah kayak Ya oke, iya di sini gue minta maaf, dia memang orangnya kasar. Oke, itu gue akuin. Cuma ya kenapa gitu loh, kenapa dia bersikap kayak gini? Ini kan pacarnya dia. Lagian si Shanti juga kalau memang dari awal cowoknya udah kayak gini, ngapain dia mau sih pacaran sama cowok macam begini? Ini udah nggak bisa ditolerir lagi. Pada waktu makanan itu sampai, kamu pesennya pedes nggak sih? Enggak. Kan tadi aku bilang apa? Kamu pesenin nasi goreng pedas. Kamu tuh bikin emas mulu dari tadi ya? Kalau kayak gini makanan anak bocah. ya ampun, udah tahu udah dibeliin, udah dipesenin, udah dianterin, masih aja kayak gini. Lukman begitu sedih waktu ngeliat perilaku si Ferry terhadap si Santi. Santi ini benar-benar disetir dalam hubungannya sama si Ferry, dan Santi ini nggak punya keberanian sedikit pun untuk ngomong kalau dia merasa tidak nyaman diperlakukan seperti itu. Udah deh, sekarang nggak mau bayar karena aku udah nggak mood mau makan. Tapi kan ini saya harus dimakan. Ya mau gimana lagi, namanya juga orang udah nggak mood makan, gimana sih? Apa ya harus gua habisin? Mending sekarang lu bayar, biar kita langsung balik ke sana. Ya udah deh. Lu jangan yaudah mulu. Ya udah. Kakak lihat sendiri sekarang dia perlakuan kayak gitu. Memang sudah kasihan kok. Sebentar itu mereka udahan makannya. Masa di sini cuma buat disuruh-suruh dimarah-marahin doang kak? Itu mereka udah beres tuh, bener tuh. Oke. Nanda, suruh sama semua timnya kita langsung cabut nih. Target sama pacarnya udah cabut sekarang, cepetan ya. Oke, gue udah standby di sini. Mereka udah cabut. Oke. Oke. Oh, kelihatan banget sih gimana egoisnya cowok ini. Dia langsung pergi, gue langsung ngikutin. Di sini, di dalam mobil gue ada perdebatan. Kakak lihat sendiri Santi diapain? Iya, menurut gue Itu kayak bukan pacaran kak, Santi kayak dibabuin yuk. Sampai di sini posisinya kita kan nggak tahu. Buktinya Shanti tadi ngebiarin aja kan. Jadi ini kalau menurut gue masih bukan sepenuhnya kesalahan dari Ferry. gimana dia bisa berbicara kalau emang ditekan kayak gitu terus, Cid? Ya harus punya keberanian juga gitu loh sebagai seorang cewek. Mau Itu sampai dia. kapan dia diinjek-injek? Itu kan? kalau Gue tahu mungkin akan sulit mengingatkan orang yang sedang jatuh cinta, tapi gue yakin lo pasti bisa. akhirnya di sini kita ngikutin sampai ke tempat mereka bekerja. Ternyata Lo mau kemana? Ya, kamu di sini dulu, aku masih ada urusan. Tapi kan masih jam kerja. Udah, itu gampang. Di sini kamu tuh aku yang ngatur. Ya, mau hati-hati ya di jalan. Oke. Mereka mau lanjut kerja lagi apa gimana sih? dia cuma diturunin di sini doang kayaknya, Cid. Aku sih penasaran sama cowoknya yang ini nih. Lo masih penasaran nih sama Iya, cowoknya dia soalnya nih? Santinya ini kan kerja, masa dia ninggalin kerjaan gitu aja? Ya udah, bagus. Gimana kita ngikutin cowoknya aja? Nah. Ya udah, tapi lo yakin? Yakin Iya. nggak? Yakin? Ya udah, oke. Langsung kita ikutin kemana sini ini kemana? Dia pergi dengan jarak yang cukup jauh dan dia berhenti di sebuah restoran. Nanda. Gini. Lo masuk dulu deh. Lo masuk dulu ke mobil, cepetan, Nan. Nan, sini, Nan. Jadi kan gini, kita nggak mungkin masuk nih ke dalam nih. Ya kan? Lo bilang sendiri katanya kita nggak aman. Nggak bisa, di dalam sempit banget. Nah, lo pakai baju Trans TV ini gimana nih masuk ke dalam nih untuk naruh kamera Gue segala pakai macam? jaketan. Oh, Jadi yaudah. gue udah aman nih, gue udah
bawa jaket. Tapi kan masih lihat ke dalam ini masih belum aman karena banyak orang. Oke, pokoknya Lu kita tahan dulu di sini. ya kita minta gambar, gue ngeliat dari tape aja ya, biar aman ya. Iya, lu lihat Sama audio kirim ya. kita kirim gambar ke kalian semua ya. Ya. Gue tahu ini riskan banget, Nanda bolak-balik dari tadi ada di sekitarnya Ferry, tapi gue bersyukur karena Ferry masih belum menyadari hal itu. Akhirnya masuk, di sini akhirnya gue bisa dengar. Ternyata Halo Tante, maaf ya aku lama. Halo Tante, maaf ya aku lama. Sebentar, itu gambarnya udah ada. Itu dia ketemuan sama orang, itu dia ketemuan siapa tuh? Kok kayak agak tua gini ya, Kak? Iya, kayaknya udah berumur ya. Tante hari ini beda ya, ada yang beda deh sama Tante. Warna rambutnya juga baru. Sama aja, kamu tuh pasti kalau udah kayak gini pasti udah maunya deh. Aku tahu lo tuh kayak gini. Enggak Tante, serius. Tante tuh sekarang agak cantikan deh sekarang kayaknya. Ibu ini tante tantenya. gitu sih. Nah, kok Kakaknya Ya ini. oke, ya mungkin dia mau ketemu sama keluarga, mungkin Iya, anggota iya. keluarga Iya. atau apa karena mereka udah akrab banget, lihat. Kak, kalau keluarga itu nggak mungkin sampai cerita-cerita kayak gitu. Oh, deh Kak. jangan lebay. Ini Gue masih sama om gue juga Iya. sedikit bola. kalem. Kita masih belum tahu ini siapa. Semua ada apa nih? Aku lebih sibuk loh. Jadi gini Tante, Tante kan tahu. Aku kan pengen nikah, ya kan? Terus aku juga harus butuh modal buat nikah dalam waktu singkat ini. Sumpah, jijik banget, sumpah. Dia minta duit untuk nikahannya dia, itu minta sama tante-tante. Ini maksudnya apaan sih? Terus nanti kalau mau nikah, pasti kamu udah lupa sama aku. Ya enggak lah, nggak mungkin lah aku lupa sama Tante. Bener ya? Benar aku janji. Ya udah. Mm-mm. Terus sekarang kamu butuhnya berapa? Terserah Tante mau bantu aku. Geli nggak? Gue tanya sekarang. Ih, Jadi maksudnya nih orang main sama tante buat modal dia Iya nikah. gitu, kira-kira begitu Pak. Yang kita lihat begitu, Iya. ini lihat begitu karena kan? gue yakin banget sih sahabat tuh juga pasti nggak bakalan mau kalau dia tahu uangnya itu datang dari tante-tante. Iya. Gue tuh udah takut banget menjelaskan dengan kata-kata yang tidak pantas di sini. Lo bisa bayangin sendiri lah, gengs, apa maksud dari perkataan gue. Nah, nggak lama setelah uang itu diterima sama Ferry, ya aku buru-buru. Aku harus balik ke kantor. Oh iya. Tapi sebelumnya makasih Tante ya. Ingat ya janjinya. Iya. Benar. Cik, cabut tuh. Tante-tantenya cabut tuh. Dia nggak Dia kemana-mana. nggak kemana-mana sih. Mas, pesen satu lagi dong. Kok dia malah tambah order makanan? Ya mungkin dia masih lapar. Hah? Enggak, untuk dua orang ini, Cit. Apa? Lu lihat nggak? Dia nggak Dia- mesen dia untuk pesen. dirinya sendiri. Dia mesen 2 minum sih. 2 minum, 2 iya. minum sih tadi dia bilang. loh, ini buat siapa lagi? Gue nyampe suruh Nanda, udah lu cari angle, lu bedain kameranya segala macem. Gue mau lihat siapa yang bakal datang. Gak lama kemudian dari situ ada Hai. Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Itu kan. Wah, kok Cepika-cepiki, Cit. ada salinan kayak gitu loh, Kak? Udah. Thank you. Kenapa dia seakrab ini sama perempuan yang Tuh, kita bahkan nggak tahu siapa? Oh iya. Hai. Oh iya. Terima kasih. Kasih ya Mas ya. Minum dulu nih sayang. Kamu kan capek karena bisa di luar kan. Panas kan di luar kan? Oh, sih. Iya dong. Waduk dulu ya. Coba deh kamu. Segar pasti. Ini mereka pacaran. Ini gitu. pacaran. Ini pacaran. Berarti dia punya Oh, dua. ini Wah gila nih, bener. Nggak bisa didiemin, Kak. Bener nih, aduh. Ya lu tenang dulu. Nah, di sini Ini kita bisa maksudnya apa coba, Kak? Ya udah, ini maksudnya gue nggak tahu apa yang terjadi di sini, tapi akhirnya setelah kita coba untuk pantau terus pembicaraan mereka, ada satu titik di mana akhirnya perempuan ini mengeluarkan. Aku bawa brosur.
Kamu pilih deh. No eres tú, soy yo. Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Hey yo, what's up gengs? Ketemu lagi sama gue Cita yang bakal nemenin lo di Katakan Putus episode kali ini, dimana gue bakal bertugas bareng Gibran di Jakarta. Kali ini kita akan menangani kasus dengan klien yang bernama Lukman. Jadi sebenarnya dia ingin melaporkan sahabatnya. Nah, ini Bukan dia sebenarnya. menurut gue masih bingung aja gitu loh, dan gue nggak ngerti kenapa dia ngelaporin kasus sahabatnya, padahal mereka udah sama-sama gede. Apalagi di sini yang dia laporkan adalah sahabatnya berubah semenjak pacaran. Bagian besar dari orang-orang yang memang menjalani hubungan persahabatan itu pasti sebenarnya memendam rasa, dan ini yang gue pengen banget tanyain langsung sama klien kita. Tapi pada saat kita sampai di sana, ini kita udah ada di depan tempat dia janjian. Cuma kita nggak tahu dia yang mana sih. Dia nggak ngirim foto lengkap gitu. Tunggu. Nanda dia di mana sekarang, Nan? Posisinya ada di dekat bubur ayam. Oh, yang Dia lagi Sarah. dia sorry. Dia iya. Ayo lo Kak, beneran. Si Santinya Terus si salah Santi itu apa? dianggap Coba sama apa? dia. Gue juga nggak tahu, makanya gini kan, lu lihat sendiri ternyata emang pikiran lu tuh bener soal dia. Ini anak emang udah total. Oke Pak, siap-siap Pak. Coba Siap. tim siap juga. Tim siap-siap cabut. Akhirnya mereka pulang, di sini gue No eres tú, soy yo. Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Hey yo, what's up gengs? Ketemu lagi sama gue Cita yang bakal nemenin lo di Katakan Putus episode kali ini, dimana gue bakal bertugas bareng Gibran di Jakarta. Kali ini kita akan menangani kasus dengan klien yang bernama Lukman. Jadi sebenarnya dia ingin melaporkan sahabatnya. Nah, ini Bukan dia sebenarnya. menurut gue masih bingung aja gitu loh, dan gue nggak ngerti kenapa dia ngelaporin kasus sahabatnya, padahal mereka udah sama-sama gede. Apalagi di sini yang dia laporkan adalah sahabatnya berubah semenjak pacaran. Bagian besar dari orang-orang yang memang menjalani hubungan persahabatan itu pasti sebenarnya memendam rasa, dan ini yang gue pengen banget tanyain langsung sama klien kita. Tapi pada saat kita sampai di sana, ini kita udah ada di depan tempat dia janjian. Cuma kita nggak tahu dia yang mana sih. Ada junior gue yang ngerjain di dalam dan gue agak santai ngerjain. Boleh itu. Buset. Mbak, ada yang bisa saya bantu, Mbak? Mungkin Mbak mau ngambil minuman yang lain atau makanannya? Emang nggak ada yang suka yang di dalam? Mungkin makan minumannya. Oh, jadi Mbak nggak ada yang suka ya? Atau Mbak sukanya sama saya? Cit, lu lihat kan? Nanda digodain, Cit. Gila, dia kan digodain Nanda. Ini kan saya udah bilang kan, nih orang ini nggak benar. Ya awalnya gue nggak nyangka kalau ada cowok kayak gini yang sama Iya. sekali nggak punya hati. Ya lo pikir cuma arogan doang kali kan? Ternyata emang komplit nih Ya, anak. gue yakin banget kalau namanya arogan itu masih bisa diperbaiki, tapi kalau kayak gini ini udah sifatnya susah. Ini orang nggak punya rasa malu. Sampai-sampai di situ teman-teman dari Ferry pun sedikit menyindir Ferry. Mereka bilang, Woi, ingat tuh yang di dalam, Santi. Apaan sih berisik banget? Ini ada Di dalam, cewek Santi. juga. Lu cuma naik, Santi. Oh, enggak Mbak, belum. Saya belum punya pacar Mbak. Apaan sih? Berisik banget lo. Berisik banget. Bagi-bagi dong. Lu tahu, gue sama Santi tuh cuma gara-gara menang taruhan doang, men. Woi, ingat tuh yang di dalam, Santi. Apaan sih berisik banget? Ini ada Di dalam, cewek Santi. juga. Lu cuma naik, Santi. Oh, enggak Mbak, belum. Saya belum punya pacar Mbak. Apaan sih? Berisik banget lo. Berisik banget. Bagi-bagi dong. Lu tahu, gue sama Santi tuh cuma gara-gara menang taruhan doang, men. selama ini nih jadian sama Santi cuma buat taruhan doang. Wah, kelewatan Cuma nih buat anak nih. 2018 masih ada tuh begini-begini. Udah Kak, Min, kita keluar langsung deh. Gimana nih? Ketemuin orangnya orang. Udah, Gue diem dulu. Gue nggak mau kalau kita cuma nemuin dia sama Iya. Santi dengan cara yang biasa. Cowok kayak gini harus dikasih pelajaran, tau nggak? Harus. Gue pengen banget
pada saat nantinya klien kita membeberkan semua sama Santi, kita juga bisa memberikan pelajaran gitu loh, geng, sama Ferry. Karena gue nggak mau Ferry melakukan hal yang sama nantinya. Pokoknya harus bener-bener diselesain Kak, ini nggak bisa udah, Iya, pasti, udah, ayo, lo ayo. mau ikut aturan main kita atau enggak gitu Iya. aja. Kita butuh komitmen dari lo. Kalau sekarang lo ngotot, mau turun, mau marah-marah, ya sorry. Itu Iya. bukan saran dari gue dan Gibran. Oke, pokoknya aku minta tolong sama kakak, sama semuanya buat nyelesain semuanya biar aku kasihan sama Santi kan. Iya, gue Gue juga. juga cewek, gue lebih kasihan Iya. lagi sama dia. Gue nggak ngebayangin ada di posisi kayak dia tuh gimana. Ya, tapi lo harus sabar. Udah, kalau menurut gue kita cabut aja. Udah cukup Oke. kita dapat informasi cowok kayak gini. Kita akan selesaikan ini besok. Kita akan buat dia malu dia besok. Ya udah, kita langsung persilakan dia turun dari mobil. Sementara gue dan Gibran balik ke base camp. Gimana pun caranya, gue nggak mau tahu sesulit apapun hal yang harus dilakukan tim Katakan Putus. Kita harus kasih pelajaran sama Ferry. Gengs, hari ini adalah hari di mana tim Katakan Putus sudah sama-sama sepakat dan mendesain moment of truth, momen di mana kita akan membongkar semua kebusukan dari sosok Ferry. Ya, dan sebenarnya dari kemarin kita juga udah banyak banget ngebahas hal ini, gimana caranya untuk bisa menciptakan moment of truth yang benar-benar bisa ngasih dia pelajaran. Mudah-mudahan sih ini adalah cara terbaik ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong sih, Nanda mana? Ini kan kita harus cross-check lagi sama dia nih, Oke. positioning segala macam. Nanda, kesini dong, Nan. Nan, ini yang jadi tempat siapa sih? Oke. Nah, terus Aman nanti- tapi ya, gue tuh deg-degan sama ini nih, beneran gede banget. Ini gede banget nih. Aman. Udah gue atur semuanya. Cafe itu juga sudah kita isi dengan kamera-kamera tersembunyi di berbagai sudut. Kita juga udah simpan alat penyadap. Santi dan Lukman datang, tapi ternyata spotnya salah. Gue udah gak ada cara lain. Kasih tau nih orang, bebel banget. Bagus. Iya kan aku udah bilang dari kemarin orang itu Berarti kita salah blockingannya di sini nih. Ya udah, sana. Ini handphone coba. Kita hampir banget ketahuan karena posisi kita yang salah, tapi gue, Gibran, dan klien berhasil ngumpet dan pengintaian masih bisa dilanjutkan. Ya lo, baru kan gue bilang jendelanya, jendela ini yang gue takut. Tadi di sini posisinya masalah kita sebenarnya, tapi kalian aman nggak bakal ketahuan. Tadi gue lihat mereka nggak lewat sini kok. Oke, ini untungnya nggak akan luar kelihatan senang sini ya? banget sih. Ini Yakin ini benar-benar aman nggak? Aman. Mbak, ini ya boleh dibawa lagi, Mbak. Maaf. Terima kasih ya. Kamu masih bete ya sama aku? Kamu jangan ngediemin aku terus dong. Sayang. Apa sih? Kamu tuh kenapa sih? Ya kamu kenapa diemin aku terus? Kamu nyadar aja sih. Nyadar kayak gimana sih? Oh, udah lah. Tapi gue benci banget sama nih cowok yang sumpah nih orang ini adalah cowok paling banyak gaya yang pernah gue lihat, tau nggak? Dan gue udah ngerasa udah deh ini nggak usah dipanjang-panjangin lagi. Makanya pada saat Nanda ngasih kabar ke Gibran bahwa Ya. Ini si Desti kayaknya mau masuk deh. ya udah. Oh ya udah bagus, langsung suruh masuk, biar ketahuan semuanya. Biar hati kamu tuh ada. Pasangan yang baik untukku. Biar hati kamu tuh ada. Iya. Kenapa gue bilang harus melihat interaksi mereka, karah ini maksudnya Ini yang kita bagian persiapin. dari rencana kita. Kita udah sengaja bikin kayak gini, lo tenang aja, kita nggak bakal nyakitin Santi juga. Gue tahu kebutuhan lo sekarang. Kamu apa-apaan sih? Kamu dengerin dulu dong penjelasan aku. Gak usah ada yang dipenjelasin lagi. Lo tuh nyakitin dua cewek sekaligus ya. Wah, apaan Lo sih? macam apa sih? Gak usah tanya dia. Gue udah tahu semuanya. Oh, mang enak tuh lihat nih sekarang dicecer habis dia.
Iya, di sini kita perlu garis bawahi juga sih guys, bahwa kita sama sekali nggak menyangka Desti bakal ke bawah-bawah juga. Iya. Karena di sini ternyata setelah kita kemarin cross check sama Nanda juga, Desti itu nggak tahu kalau Beneran? calon suaminya, pacarnya ini adalah seorang cowok yang juga menjalin hubungan sama tante-tante. Iya. Lo itu cuma anak kecil, anak Udah bocah. cukup, udah muak. Kamu dengar ya, dia ini cuma junior aku, tapi dia gegenitan sama aku. Ya udah, gue udah tahu semua kebusukan lo sekarang. Jadi lo bilang gue genit. Selama ini tuh yang genit, yang so baik. Selama itu sama gue tuh siapa lo? Gara-gara lo, hubungan gue jadi hancur sama dia. Lo tuh kasar banget sih sama cewek. Udah, mending usah deh. Udah lo gak usah bentak-bentak dia, gue udah tahu semuanya. Iya, iya. Oke, Nan. Ayo. Semuanya. Di sini Lukman udah nahan emosinya dari kemarin. Yang gua tahan, akhirnya di sini udah meledak banget. Lo dengerin dulu dong. Gak ada yang perlu dengerin lagi. Lu gak usah kasar sama cewek dong. Lu aja, lu suruh. Dia mana mau selo, Bos? Udah. Lu cowok kan? Lu ngapain kasar sama cewek? Ya lo selo dong. Lu mikir lu cowok, lu punya nyali mah ngapain berani sama cewek lu, Pak? Lu sekarang nyolot-nyolot ke kantor gua, lu siapa? Lu udah tahu salah, lu ngeduain, lu ngetigain, lu malah tante-tante lu gimana? Tante mana lu gak usah so tau deh. Gua tahu lu dari kemarin. Lu nggak usah nelak, ya? Lu nggak usah nelak. Kabur, Pak. Mau mana lu, kabur lagi lu. Lepasin. Gue suka banget nih, ini anak nggak dapet dua-duanya. Sambil malu, dia narik Desti. Cukup memalukan untuk Ferry, tapi ini adalah imbas dari apa yang sudah dia lakukan. Gue sama Gibran cuma bisa jadi penonton aja. Kita serahkan sepenuhnya sama mereka yang benar-benar terlibat dalam hubungan ini. Santi, karena aku udah sering bilang sama kamu, dia tuh nggak baik buat kamu. Aku udah berapa kali bilang sama kamu, Santi, tapi kamu selalu marahin aku. Dari pertama kamu deket sama dia, aku tuh udah nggak yakin. Dia tuh bukan laki yang baik buat kamu. Sekarang kamu lihat, faktanya apa? Cowok yang kamu bela-belain sama itu apa? Nyatanya apa sekarang? Kamu lihat sendiri kan? Aku kayak gini karena aku sayang sama kamu, Santi. Dari cantiknya paras dan hati. Bentar, lu udah lama tadi lo sayang sama dia. Jadi memang lo melakukan ini semua karena lo punya perasaan buat dia dan lo peduli banget sama dia karena itu. Jujur memang, Kak, sebenarnya tuh aku tuh udah nggak bisa nahan lagi rasa kayak gini. Aku tuh sebenarnya sayang sama Santi. Cuman aku mikir gini loh, kayak ya Allah, apalah sih dayanya aku. Ya udah, lo lupain itu semua. Sekarang lo ada di sini, lo ada di hadapan Santi, ada gue, ada Gibran. Apa yang mau lo sampaikan? 8 tahun kita kenal itu nggak sebentar. Aku tuh bener-bener sayang sama kamu, Santi. Semua aku lakuin kayak gini karena aku sayang sama kamu. Aku nggak mau kamu disakitin sama orang. Aku minta maaf ya. Kamu emang sahabat yang baik banget sama aku. Aku udah jahat banget sama kamu. Aku udah kasar banget sama kamu cuma gara-gara cowok tadi. Enggak, Santi, kamu nggak jahat. Kamu cuma terpengaruh sama orang. Oke, aku maklumin. Mungkin kemarin kamu terbawa hawa nafsu, emosi. Aku yakin, kok aku tahu, kamu tuh orangnya baik. Kamu tuh nggak mungkin kayak gitu. Coba kita ulangi, mulai dari awal lagi. Kita harus sadar bahwa yang namanya hidup, ada orang yang datang dan ada orang yang pergi. Kalau memang orang ini hanya bisa memberikan pengaruh buruk terhadap kita, kenapa kita harus takut untuk melepaskan dia? Ya di sini maksud gue adalah lo boleh jatuh cinta, tapi sebisa mungkin jangan pernah menarik diri dari orang-orang yang memang dekat sama lo, orang-orang yang peduli sama lo hanya karena lo terlalu dibutakan sama rasa cinta itu. Karena kita nggak pernah tahu kan, suatu permasalahan itu kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda, pasti akan berbeda pula. Ya kalau menurut gua, sekali lagi pada waktu lo memperlakukan wanita, lo harus memperlakukan mereka seperti ratu, bukan menjadi seperti babu. Itu yang menurut dia lakukan tadi, itu bukan laki-laki. Oke, ya udah deh, kalau gitu menurut gue Coach Cinta Caroline, kasus kali ini selesai. Tak mungkin